Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kegelisahan hati murid-muridnya timbul dari ketidakpercayaannya kepada Allah dan Yesus Kristus. Mereka telah mengikuti Tuhan Yesus selama sekitar 3 tahun. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi. Pernyataan itu membuat mereka gelisah. Sama seperti murid-murid, banyak hal yang membuat kita galau dalam hidup ini. Apakah itu pekerjaan, kesehatan, anak-anak, dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak pernah menjamin murid-muridnya akan mengalami kehidupan yang serba lancar. Mereka akan mengalami penganiayaan. Namun Allah akan datang mengatasi dunia ini. Di tengah kegelisahan, murid-muridnya diingatkan untuk percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kristus berkata, "Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu." Surga adalah suatu tempat yang real. Itu adalah suatu tempat di mana Allah berada, dan di sana ada tempat tinggal bagi setiap orang yang menjadi orang Kristen. Tempat di mana orang-orang Kristen akan tinggal adalah suatu tempat yang telah dipersiapkan. Surga adalah tempat yang pasti karena Yesus pergi ke sana ketika Ia naik. Para malaikat berkata, "Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ia telah terangkat ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Ini membuktikan bahwa surga adalah suatu tempat. Yesus meyakinkan bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduannya bukan hanya supaya kita melewati segala permasalahan, tetapi juga supaya kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, kita harus memikirkan realitas yang ada di atas dunia ini, agar kita mendapatkan kepuasan yang sejati. Ketika menghadapi permasalahan, ingatlah, yang pertama, dunia ini akan berakhir. Dan yang kedua, Allah sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali untuk membawa kita. Kepergian Yesus ke surga menjamin bahwa kita yang percaya juga akan masuk ke surga. Ayat 3 tadi mengatakan yang menunjukkan bahwa Yesus pergi, termasuk pergi ke surga, untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Ini harus dibandingkan dengan Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus disebut sebagai perintis. Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kepergian Kristus adalah untuk mempersiapkan suatu tempat bagi murid-muridnya. Kristus tidak naik ke surga dalam kapasitas pribadi untuk tinggal di sana sendirian, tetapi supaya surga itu bisa menjadi warisan umum bagi semua orang saleh, dan supaya dengan cara atau dengan jalan ini sang kepala bisa dipersatukan dengan anggota-anggotanya. Menjadi orang Kristen, hidup ini paling menyenangkan. Kita sudah punya rumah di sana, di surga. Rumah di surga tidak bisa dibeli. Bahkan walaupun banyak uang,
Rumah di sorga ini bisa dimiliki kalau kita percaya kepada Kristus. Sebab Tuhan Yesus berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka tidak ada tempat bagi kita. Tanpa kenaikan Kristus dan turunnya Roh Kudus, maka tempat tidak akan disediakan untuk kita di sana. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kita memperoleh jaminan bahwa kita pasti masuk surga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Tempat kami ada di surga kelak. Ketika kami harus meninggalkan dunia ini, tujuan hidup kami ada di surga. Ya Bapa, Engkau kiranya yang tetap meneguhkan iman percaya kami, agar selama hidup di dunia kami tetap menyerahkan kehidupan kami hanya dalam pemeliharaan kasih-Mu, sehingga segala sesuatu dapat kami lakukan di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.